iblis yang kuat, di mana tanda ini akan meningkatkan seluruh potensi kekuatan serta kecepatan dari penggunanya. Bagi kalian yang hanya menonton seri anime Kimetsu no Yaiba Season 1 dan juga movie Mugen Train, pasti terasa asing dengan tanda pemburu iblis yang akan kita bahas kali ini. Karena tanda pemburu iblis atau Demon Slayer Mark sendiri baru akan diperlihatkan ketika arc Desa Penempa Pedang, di mana sosok Hashira yang mampu membangkitkannya adalah Muichiro Tokito. Selain itu, tanda pemburu iblis juga menyimpan banyak misteri di dalamnya, karena selama cerita Kimetsu no Yaiba berlangsung, ternyata tidak hanya seorang pemburu iblis saja yang bisa membangkitkannya, namun tanda ini juga bisa muncul pada diri iblis seperti yang terjadi pada Nezuko. So, di video kali ini, kita akan membahas sejarah dari Demon Slayer Mark atau tanda gaib ya. Langsung saja, kita mulai pembahasannya. Pemburu iblis yang paling berbakat mempunyai kesempatan untuk memunculkan sebuah tanda dalam dirinya, di mana tanda tersebut akan bangkit ketika mereka berhasil berada di puncak kekuatan yang mereka miliki. Tanda ini disebut sebagai tanda pembunuh iblis atau Demon Slayer Mark, sebuah tanda yang terlihat seperti tato atau bekas luka dengan bentuk unik, yang sesuai dengan gaya pernapasan atau kekuatan penggunanya. Seri Kimetsu no Yaiba sendiri tidak menjelaskan secara rinci tentang asal mula dari Demon Slayer Mark, namun diketahui kemunculan tanda pemburu iblis pertama kali tercatat di era Sengoku. Orang pertama yang memiliki tanda tersebut tidak lain adalah karakter terkuat di seri anime ini, yaitu Yorichi Sugikuni. Untuk alasan yang masih misteri sampai sekarang, Yorichi digambarkan sebagai sosok karakter yang memiliki tanda pemburu iblis, bahkan sejak dia terlahir di dunia. Kemudian setelah Yorichi memutuskan untuk bergabung di pasukan pemburu iblis dan melatih rekan-rekannya, hal itu akhirnya membuat hampir semua pendekar pedang lainnya selama era Sengoku mampu membangkitkan tanda pemburu iblis mereka. Dikatakan bahwa di era ini jugalah yang nantinya akan dikenang sebagai era emas organisasi pasukan pemburu iblis, karena pemburu iblis di masa itu diketahui hampir berhasil untuk membunuh Raja Iblis Kibusuji Muzan. Namun kemunculan tanda pemburu iblis kemudian menghilang dalam waktu yang sangat lama pada generasi selanjutnya, hingga diketahui muncul kembali di era Tanjiro Kamado. Secara teknis, Demon Slayer Mark dapat muncul pada diri pemburu iblis ketika berada dalam situasi yang mengancam jiwa mereka, di mana jantungnya akan berdetak sangat cepat, yaitu lebih dari 200 beat per menit, serta suhu tubuh yang mencapai 39 derajat Celcius. Syarat lain dalam membukanya kemampuan tanda ini adalah bahwa telah terlahirnya pengguna pernapasan matahari yang juga mampu membangkitkan tanda dalam dirinya, seperti halnya Tanjiro. Hal itu karena tanda pemburu iblis diketahui memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai zat pemicu, di mana dia akan menyebar dari pengguna asli ke pengguna kuat lainnya seperti yang dialami para Hashira, sehingga mampu memunculkan tanda pemburu iblis mereka sendiri. Selain itu, Demon Slayer Mark akan memberi keuntungan bagi penggunanya ketika dalam pertempuran, terutama saat mereka bertarung melawan iblis bulan atas. Beberapa daftar dari keuntungan tersebut yang pertama adalah peningkatan kemampuan fisik. Penggunanya akan mengalami peningkatan kekuatan yang drastis serta level kecepatan yang tinggi ketika membangkitkan tanda pemburu iblis, dan kekuatan serta kecepatan mereka akan melebihi mode pernapasan biasa. Dimensi dunia transparan. Penggunanya juga dapat masuk dalam dimensi dunia transparan ketika membangkitkan tanda ini, di mana mereka dapat melihat otot serta aliran darah dan gerakan sendi dari makhluk hidup, sehingga memungkinkan untuk memprediksi dan bereaksi secara akurat terhadap gerakan lawan. Dalam dimensi ini, mereka juga bisa mendeteksi kesehatan serta kelemahan dari tubuh orang lain. Lalu penggunanya juga mendapatkan hyperpersepsi, di mana mereka mampu melihat dunia dengan kecepatan yang jauh lebih cepat, sehingga membuat keadaan sekitarnya seolah berjalan dalam gerakan lambat. Pedang Nichirin Merah. Kemunculan tanda pemburu iblis juga memungkinkan penggunanya untuk membuat pedang Nichirinnya berwarna merah, dan hal itu menjadikan pedang mereka memiliki kekuatan untuk menghambat kemampuan regenerasi dari iblis. Namun seiring dengan keuntungannya yang besar, tanda pemburu iblis ternyata juga memiliki konsekuensi yang tinggi ketika digunakan. Pemburu iblis yang telah membangkitkan tanda ini dikatakan akan meninggal saat mereka mencapai usia 25 tahun. Selain itu, Kokushibo pernah menjelaskan bahwa meskipun mendapatkan kekuatan yang besar saat membangkitkan tanda tersebut, tapi hal itu juga membuat rentang hidup penggunanya jadi berkurang. Dalam percakapan antara Muichiro Tokito
Kokushibo menduga dia akan mati dalam beberapa jam. Tapi nyatanya Gyome tetap hidup hingga pertarungan akhir melawan Muzan. Karena masih misteri dan sedikit informasi dari kutukan kematian ini, bisa jadi kutukan dari tanda pemburu iblis sebenarnya hanyalah sebuah mitos belaka, tapi mungkin juga kutukan itu benar adanya. Diketahui terdapat 10 karakter yang telah membangkitkan tanda pemburu iblis, dan di antara mereka adalah Yorichi Sugikuni. Yorichi adalah karakter dalam seri Kimetsu no Yaiba yang telah memiliki tanda pemburu iblis sejak lahir, sehingga tak heran jika Yorichi menjadi karakter paling terkuat di seri anime ini. Tanda yang dimiliki Yorichi berbentuk seperti kobaran api, dan terlihat di sebelah kiri dahinya. Michikatsu Sugikuni atau Kokushibo. Di wujud manusianya, Kokushibo telah berhasil membangkitkan tanda setelah memutuskan untuk bergabung dalam pasukan pemburu iblis, dan karena kecemburuan